Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan masuk ke chapter tentang fluida. Di chapter tentang fluida ini ada beberapa definisi yang mungkin nanti kita akan coba definisikan ulang, seperti fluida, kemudian berat jenis, kerapatan, dan juga tekanan. Jadi diharapkan setelah kita mengikuti kuliah online ini, diharapkan kalian nanti akan mampu membedakan antara fluida dengan padatan. Kemudian ketika massa suatu objek terdistribusi secara merata, kalian bisa mengkorelasikan dengan rapat jenis, dengan massa dan volume. Kemudian kita akan mencoba melihat lagi, mendefinisikan ulang apa itu tekanan, kemudian apa hubungannya dengan tekanan hidrostatik, hubungannya dengan gaya, kemudian luas permukaan, dan bagaimana gaya bekerja pada suatu area tersebut. Nah, di sini kenapa kita penting untuk belajar tentang fluida? Karena kita lihat lagi secara fisika mendasarnya, fisika dasar, di mana fluida ini banyak sekali dipakai dalam berbagai cabang ilmu keteknikan. Contoh salah satunya adalah hidrolik. Hidrolik sangat memanfaatkan prinsip fluida. Hidrolik dipakai di mana saja? Dongkrak mobil, jack, car jack, kemudian rem mobil, rem motor itu menggunakan prinsip hidrolik. Prinsip hidrolik dasarnya adalah fluida. Bagaimana fluida ini bekerja? Respon terhadap gaya yang diberikan terhadap fluida itu apa saja? Sifatnya seperti apa fluida? Fluida ini nanti akan didefinisikan ulang. Apa itu sebetulnya fluida? Apakah fluida hanya cairan atau ada definisi lain tentang fluida ini? Nah, mungkin dari segi hidrolik kita lihat dari distribusi tekanan. Lalu bagaimana bidang keteknikan yang lain? Teknik nuklir. Kenapa teknik nuklir perlu belajar tentang fluida? Fluida memiliki arah aliran. Arah aliran ini bisa dipakai untuk kita memberikan pendinginan, sistem pendinginan yang maksimal pada sistem reaktor nuklir. Kita tahu ketika reaktor nuklir dijalankan, panas yang dihasilkan itu sangat tinggi. Makanya perlu kita buang panasnya dengan aliran yang sempurna. Kemudian medical engineer juga perlu belajar tentang fluida, bagaimana darah mengalir dalam arteri, kemudian pengaruhnya apa terhadap pasien. Nah, di sini kita ingin coba mendefinisikan ulang apa itu fluida. Jadi mungkin selama ini kita hanya tahu fluida ini sesuatu yang cair. Sesuatu yang cair, sesuatu ya kebalikan dari padatan. Kita tahu lawan dari padatan ada dua, dalam bentuk cair, dalam bentuk gas. Nah, fluida ini kaitannya dengan gas apa? Jadi, secara definisi, fluida ini sangat kontras dengan padatan, di mana fluida ini sesuatu yang dapat mengalir, sesuatu yang dapat mengisi ruang setiap sudut dari tempat kita menyimpan fluida tersebut. Jadi, bisa dikatakan gas pun, fasa gas, ini merupakan fluida karena bisa mengalir. Kita nanti lihat pola alirannya seperti apa, akan berbeda. Nah, hal ini terjadi karena fluida ini tidak dapat menerima gaya secara
tangensial terhadap permukaannya. Jadi akan langsung didistribusikan secara merata. Di sini fluida juga sifat fluida yaitu dapat mengalir. Ini dikarenakan fluida ini tidak dapat menerima pembebanan geser. Dapat menerima pembebanan geser, akan tetapi arah distribusinya hanya tegak lurus terhadap permukaannya. Jadi fluida ini semua fasa yang dapat mengalir, tidak dapat menerima pembebanan geser, kita bisa katakan sebagai fluida. Bahkan mungkin kita pernah mendengar tentang tar yang dalam bentuk mirip seperti padatan, mirip seperti aspal, coal tar, pitch black. Jadi pitch black ini kalau kita lihat sepintas ini mirip seperti batuan. Akan tetapi pitch black ini dalam jangka waktu yang lama, di sini sudah ada penelitiannya tentang pitch black, dia dapat mengisi setiap celah, setiap sudut dari suatu tempat pitch black tersebut diletakkan. Penelitiannya adalah dengan melihat tetesan dari pitch black ini. Dan yang kita tahu, pitch black ini untuk mendapatkan satu tetesan pitch black dibutuhkan sekitar waktu 80 tahun. Nah, jadi meskipun seolah-olah pitch black ini padatan, akan tetapi karena padatan pitch black ini dapat terbentuk tetesan, kemudian dapat mengisi setiap celah, setiap sudut dari tempat penampungannya, kita bisa definisikan pitch black ini sebagai fluida. Nah, di sini hal yang paling penting yang perlu diperhatikan, fluida ini adalah fluida ini sesuatu yang dapat diidentifikasikan sebagai objek yang tidak memiliki struktur kristal. Mungkin nanti kalian akan belajar beberapa padatan juga tidak memiliki struktur kristal. Tapi ketika diletakkan dalam suatu tempat, dalam suatu wadah, padatan ini tidak akan mampu mengisi tempat penampungnya. Jadi yang sudah bisa dipastikan, fluida ini tidak memiliki struktur kristal. Tapi yang tidak memiliki struktur kristal bukan selalu fluida. Ada padatan yang tidak memiliki struktur kristal. Ini penting untuk diperhatikan. Nah, ketika kita berbicara tentang fluida, kita tidak bisa menghilangkan adanya fenomena berat jenis dengan tekanan. Apa yang membedakan fluida dengan berat jenis, berhubungan dengan berat jenis dan tekanan? Ketika kita membicarakan tentang suatu objek kaku, yang pertama kali terlintas cara kita mendefinisikannya, misalkan kita punya batuan atau kita punya kubus. Kita punya kubus atau kotak kayu, bola baseball, batangan logam. Hal yang pertama kita perhatikan adalah jumlah fisiknya. Jumlah fisik maksudnya di sini adalah bukan jumlah satu batang atau dua batang, tapi batangan ini jumlah fisiknya umumnya kita lihat volumenya berapa sih? Panjang, lebar, tinggi, kita dapatkan volume. Kemudian massa dari objek tersebut. Misalkan katakanlah kita ingin membicarakan objek logam dengan berat 3,6 kg. Terminologi seperti ini yang dipakai ketika kita berbicara dengan objek padat. Dengan fluida,
Ini adalah hal yang menarik tentang fluida karena kita punya definisi yang lebih tentang fluida. Jadi ketika kita berbicara tentang fluida, yang jumlah fisik yang perlu kita perhatikan di sini adalah berat jenis dari fluida tersebut dan tekanan dari fluida tersebut dibandingkan ketika kita membandingkan dengan objek padat di mana misalkan berat dan gaya yang diterima objek padat tersebut. Tapi ketika kita berbicara fluida, dua hal yang dapat digunakan untuk mengkuantifikasi fluida tersebut. Pertama adalah berat jenis dari fluida dan gaya yang tekanan dari fluida tersebut. Oke, kita ambil contoh untuk berat jenis. Berat jenis kita tahu rumus dasar dari berat jenis adalah secara teori merupakan perbandingan antara berat suatu objek, entah itu dalam kondisi padat atau dalam kondisi fluida, dibandingkan dengan volumenya. Kalau kita dibandingkan dengan volumenya, volume dari fluida tersebut. Jadi kita sudah tahu masanya, massa, kemudian kita cek volumenya, kita bandingkan antara massa dengan volume, kita dapatkan rapat jenisnya, berat jenisnya. Untuk apa berat jenis dari fluida ini? Karena sifat dasar dari fluida ini bentuknya akan mengikuti tempatnya. Sementara kalau kita bandingkan dengan padatan, kalau kita punya padatan bentuknya kubus, ya ketika kita letakkan di mangkok bentuknya akan tetap kubus. Tapi kalau kita punya fluida, kita tahu volumenya, kita punya berat jenisnya, ketika kita tuangkan ke mangkok, bentuknya akan mengikuti mangkok. Jadi tidak ada limit di sini bentuk yang bisa dibentuk oleh fluida, akan mengikuti. Nah, kenapa density ini penting? Karena nanti akan dipakai hubungannya dengan tadi di contoh awal ada hidrolik. Hidrolik akan sangat berkaitan dengan berat jenis. Berat jenis karena nanti hubungannya dengan tekanan. Karena nanti ketika kita bukan tekanan tapi tekanan. Tekanan ketika kita memberikan tekanan pada fluida, tadi ciri khas fluida adalah gaya yang bisa diberikan tegak lurus terhadap permukaan dari fluida tersebut. Nah, bagaimana itu terjadi kalau kita punya fluida dalam kondisi tidak dalam ruangan tertutup? Fluidanya tidak akan memberikan tekanan balik. Tapi kalau kita letakkan fluida tersebut di dalam suatu kontainer, misalkan kontainer seperti hidrolik, kita berikan tekanan, respon baliknya ya di ujung mana bagian yang paling rapuh dari kontainer tersebut yang akan pecah dulu. Nah, kita lihat nanti kenapa hubungannya dengan berat jenis dan tekanan, karena fluida-fluida ini kalau kita punya cairan, kita akan tahu ada beberapa cairan yang tidak dapat dikompresi. Artinya volumenya seolah-olah tetap. Tapi kalau kita punya gas, ketika dikompresi akan ada pengurangan volume. Tekanannya tentu akan naik. Nah, fenomena-fenomena seperti ini yang akan dipakai nantinya untuk aplikasi seperti hidrolik, kemudian kita atur flow dari fluidanya, fenomena-fenomena seperti ini akan dipakai. Nah, untuk densitas ini atau rapat jenis merupakan jumlah skalar karena tidak memiliki arah, hanya memiliki magnitude. Satuannya umum yang dipakai dalam standar internasional adalah kilogram per meter kubik atau miligram per gram per sentimeter kubik. Nah, tadi kita berbicara tentang
Tadi kita sudah berbicara tentang rapat jenis. Sekarang kita lihat rapat jenis tadi massa per volume. Nah, satu hal lagi yang perlu diperhatikan tentang fluida adalah tekanan. Ketika kita berbicara tekanan, kita aplikasikan kepada padatan, tekanan itu ya hanya akan diterima pada permukaan di mana tekanan tersebut diberikan. Tapi untuk fluida, kita ambil contoh, di sini ada sensor tekanan. Sensor tekanan ini menggambarkan tekanan dari suatu fluida. Nah, kalau kita perhatikan di sini, tampilannya sangat sederhana. Jadi hanya satu silinder dengan diberi satu area yang dapat bergeser. Ketika tekanannya naik, maka tinggi di sini akan berubah sesuai dengan tekanan yang diberikan. Kalau tekanannya rendah, tingginya akan semakin tinggi, tekanannya tinggi, tingginya akan semakin rendah. Nah, umumnya tekanan ini adalah perbandingan antara gaya yang diberikan selalu dibandingkan dengan luas permukaannya. Jadi kalau kita lihat satuannya pasti selalu ada hubungannya dengan luas permukaan. Misalkan Pascal. 1 Pascal bisa kita definisikan sebagai 1 Newton per meter square. Kemudian PSI pound per square inch, selalu ada square-nya. Kemudian ada Torr itu perubahan tinggi dari hidrogirum. Nah, yang umum yang kita pakai di sini biasanya adalah Pascal. Nah, di sini tekanan ini merupakan satuan skalar. Meskipun di sini kita tahu gaya tidak, karena gaya memiliki arah. Tapi yang kita lihat di sini adalah akhirnya, nilai akhirnya di mana tekanan gaya per satu satuan luas. Hanya untuk tekanan merupakan skalar, gaya tidak. Nah, di sini contoh yang tadi kita sampaikan adalah kondisi fluida pada saat fluida tersebut diam. Artinya bukan fluida yang mengalir. Kita tahu fluida dapat mengalir dari satu nilai ketinggian ke ketinggian yang lebih rendah. Tapi tadi contoh untuk melihat tekanan hidrostatis, kondisinya adalah fluida dalam kondisi diam atau kondisi at rest. Lalu apa gunanya kita mengetahui rapat jenis dan tekanan dari fluida? Tadi selain kita bisa mengaplikasikan untuk kondisi yang lebih real dengan misalkan tadi untuk hidrolik, kita sekarang coba bermain-main. Asumsikan ruangan tempat kita tinggal atau kamar kalian, kondisinya adalah udaranya homogen. Hanya asumsikan. Kita tahu tidak mungkin partikel udara yang ada di ruangan kalian homogen, tapi kita asumsikan sekarang homogen. Kalian tahu luas kamar kalian, tinggi kamar kalian berapa, kita bisa dapatkan volumenya. Kita tadi sudah dapat apa? Volume. Oke, sekarang dari volume ini kita bisa dari volume kita sekarang cek lagi yang biasa kita, mungkin rumah kalian di pinggir pantai, dimana pas di atas permukaan laut.
Kalian masih ingat tekanan di atas permukaan laut berapa? Estimasi sekitar 1 atmosfer. 1 atmosfer. Nah, dari 1 atmosfer ini kalian coba bandingkan dengan dari tekanan di kamar, kalian bandingkan dengan volume ruangan kalian bisa hitung kira-kira berat udara yang ada di dalam ruangan kamar kalian itu berapa. Selanjutnya, tadi kita sudah ada contoh kondisi fluida pada saat diam. Contoh aplikasinya seperti apa? Di sini kita akan sedikit membahas untuk fluida pada saat diam ini. Diharapkan nanti kalian bisa menghubungkan korelasi antara tekanan hidrostatis dari fluida dibandingkan dengan rapat jenis, kemudian ketinggian. Kemudian kalian juga diharapkan dapat membedakan antara total tekanan dari tekanan absolut dengan tekanan dari valve atau mungkin gauge, hubungannya seperti apa. Oke, jadi tekanan hidrostatis di sini adalah tekanan yang dihasilkan antara interaksi dari fluida yang diam yang kontak dengan udara atau atmosfer atau udara dalam hal ini. Kita lihat contoh di bawah ini ada 4 kondisi. Ada 4 kondisi air di dalam bak penampungan antar mukanya dengan udara di atmosfer. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar A, di sini mungkin bisa air atau cairan yang lain terbuka terhadap udara. Nah, kalau kita bandingkan di sini mungkin ada di antara kalian yang merupakan penyelam. Di sini contohnya untuk para penyelam pasti tahu ketika ada satu penyelam ini kita bisa katakan seperti ya kontainer udara. Kontainer udara semakin dalam batas antara titik antar muka antara air dengan udara, tekanan pasti akan meningkat. Makanya tekanan biasanya kita membandingkan puncak gunung tertinggi perbandingannya dengan MDPL, muka di atas permukaan laut. Karena di sini kita akan membandingkan antara batas antar muka antara air dengan udara. Di sini karena ya 2/3 area bumi kita adalah air laut, bisa kita asumsikan permukaan air laut itu sama. Jadi biasanya di sini kalau untuk penyelam biasanya sudah tahu semakin ke dalam tekanan akan semakin tinggi. Nah, alat ukur kedalaman yang dipakai oleh para penyelam biasanya di sini adalah sensor tekanan. Karena semakin tinggi tekanannya artinya semakin dalam, semakin jauh antara batas muka air laut dengan kedalaman yang dipakai. Begitupun sebaliknya dengan pendaki gunung. Alat penghitung ketinggian suatu area medan di pegunungan juga yang dipakai adalah sensor tekanan. Berbedanya adalah kalau untuk para penyelam ingin mengetahui kedalaman air laut, kedalaman posisi saat menyelam, itu menggunakan tekanan yang meningkat. Tapi berkebalikan dengan pendaki gunung, semakin berjalan semakin tinggi dari muka air laut, tekanan akan semakin rendah. Nah, pengaruhnya dari dua sensor ini prinsipnya adalah sama dengan menggunakan prinsip tekanan hidrostatis. Karena tekanan hidrostatis ini
adalah tekanan yang dihasilkan dari fluida yang statis atau diam. Nah, di sini kita mendapatkan ekspresi dari tekanan hidrostasi ini sebagai fungsi dari kedalaman di bawah permukaan laut dan ketinggian di atas permukaan laut. Oke, coba sekarang kita lihat contoh tekanan untuk di bawah permukaan air laut. Kita sudah coba di sini ada vertikal aksis Y jika dibandingkan dengan tangki. Originnya adalah batas atau nolnya batas antara udara dengan air, di mana arah positif ke atas, kita katakan arah positif ke atas, dan arah negatif ke bawah. Ini hanya titik imajiner. Nah, kemudian kita coba ada suatu objek dengan luas permukaan A. Untuk lebih mudah nanti dalam kita menggambarkan, mensimulasikan arah dari gaya ketika kita memasukkan objek ke dalam air, ke dalam fluida ini, kita lihat pada gambar E. Pada gambar E ini sudah lebih untuk mempermudah dengan menggunakan diagram bebas. Kemudian ada air di dalam silinder. Nah, air ini kita katakan dalam kondisi kesetimbangan statis, di mana kondisinya stasioner atau diam, dan gaya-gaya yang bekerja pada air ini itu seimbang. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 gaya yang bekerja. 3 gaya yang bekerja pada objek yang kita tenggelamkan ke air. Pertama adalah gaya F1. Gaya F1 ini adalah gaya permukaan atas dari objek yang kita tenggelamkan. Gaya yang kedua atau gaya kita bisa tulis sebagai gaya F2 itu gaya yang ada di bagian bawah permukaan dari objek yang kita tenggelamkan dan dihasilkan dari gaya ke bawah dari objek tersebut. Nah, ada gaya yang ketiga. Gaya yang ketiga adalah gaya yang berkaitan dengan gaya gravitasi, di mana M merupakan masanya, massa dari objeknya. Kalau kita lihat di sini, kondisinya adalah kondisi kesetimbangan statis. Jadi gaya-gayanya jika kita bandingkan arah yang berlawanan, kondisinya adalah setimbang. Jadi F2 di sini itu sama dengan F1 ditambah massa dikali dengan gaya gravitasi. Nah, untuk gaya F1 itu sama dengan tekanan dikali dengan luas area dari area 1. Begitu juga dengan gaya F2 itu merupakan hasil dari tekanan dikali dengan luas permukaan dari objek tersebut. Karena kita sudah tahu gaya-gaya yang bekerja terhadap objek tersebut, kemudian kita tahu massa dari objek tersebut, tekanan yang diterima oleh objek tersebut, bisa kita gunakan untuk mendapatkan tekanan. Persamaan ini bisa kita pakai untuk mendapatkan tekanan dari
fluidanya, dari larutan, dari air, tadi kita katakan air, dan tekanan pada permukaan atmosfer sebagai fungsi terhadap altitude atau ketinggian. Nah, tekanan-tekanan ini hanya dipengaruhi oleh ketinggian dan massa dari objeknya. Jadi tidak akan dipengaruhi oleh kondisi horizontal atau dimensi horizontal dari fluidanya. Jadi hanya akan dipengaruhi oleh ketinggian. Jadi entah itu kontainernya lebar atau sempit, kalau memang ketinggiannya kita letakkan pada ketinggian tertentu, perubahan ketinggian dari fluida tersebut akan mampu menggambarkan kondisi tekanan di lingkungannya. Kita ini tidak terpengaruh oleh kondisi horizontal dari objek tersebut. Nah, persamaan ini yang bisa dipakai untuk melihat berapa kedalamannya atau berapa ketinggian terkait dengan ketinggian dari fluidanya. P di sini atau tekanan absolut, tekanan absolut merupakan tekanan di mana objek tersebut berada, entah itu di bawah atau di atas permukaan. Sementara P0 ini, P0 adalah tekanan inisial pada kondisi tepat di atas permukaan cairannya. Kita gunakan sebagai batas, sebagai referensi, tekanan referensi. Nanti kita akan bandingkan tekanan yang kita dapatkan di bawah permukaan air atau di atas permukaan air. Itu hanya akan terpengaruh oleh tinggi jarak antara batas muka air dengan kedalamannya kah atau. Nah, di sini untuk checkpoint seperti biasa silahkan kalian pause videonya, kalian perhatikan checkpointnya, karena saya di sini tidak akan membahas terlalu dalam untuk semua checkpoint. Jadi kita akan untuk menghemat waktu, kita akan langsung ke subjek selanjutnya. Nah, di sini adalah bagaimana cara kita menghitung tekanan. Ada beberapa metode yang bisa kita pakai. Jadi untuk menghitung tekanan lingkungan di sekitar, kita bisa menggunakan salah satunya dengan menggunakan perbandingan tekanan antara merkuri dengan udara. Prinsipnya alatnya biasa kita sebut sebagai barometer. Ini alat barometer yang masih prototipe awal. Meskipun sekarang kita tahu untuk barometer menggunakan solid state electronic devices. Ini sudah tidak menggunakan lagi perbandingan antara merkuri. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada dua untuk ketinggian. Pada kasus kondisi di sini ketinggiannya sama. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah antar mukanya. Di sini ada dua antar muka. Antar muka yang pertama yaitu antara merkuri dengan udara. Udara luar maksud saya. Pada dua jenis barometer ini prinsipnya sebetulnya sama. Nah, tekanan yang kedua di sini adalah tekanan pada bagian dalam. Tekanan pada bagian dalam ini kemungkinan untuk berubahnya kecil. Kemungkinan untuk berubahnya kecil kecuali ada perubahan mungkin temperatur yang ekstrim. Tapi di sini ada kontak antara merkuri dengan udara luar. Nah,
Yang penting di sini adalah bagian ini, bagian yang luar, bagian yang kontak dengan lingkungan luar. Karena bagian yang kontak dengan lingkungan luar ini bisa digunakan untuk melihat tekanan luar berapa, akan kita hitung nanti. Yang akan kita dapatkan nanti tekanan di luar ini atau P0. P0 ini sama dengan berat jenis. Berat jenis maksudnya di sini berat jenis dari merkuri kali dengan percepatan gravitasi dengan perubahan tinggi yang didapatkan. Kita sudah tahu tinggi awalnya berapa. Nanti kalau ada perubahan tekanan di lingkungan luar ingin kita hitung, kita cukup melihat tekanannya berapa. Nah, persamaannya sesuai dengan persamaan ini. Nah, di sini prinsipnya adalah ketika pada lingkungan luar mendapatkan tekanan, ketinggian ini akan berubah. Kita tahu ketinggian ini tidak akan terpengaruh oleh luas permukaan, tapi hanya akan terpengaruh oleh perbedaan tekanan di dalam area ini dengan di lingkungan luar. Nah, oke, di sini hanya ketinggiannya yang berpengaruh, tidak ada pengaruh dari luas permukaan. Nah, di sini ketinggian dari merkuri ini secara angka itu setara dengan tekanan atau tekanan satuannya Torr. Tapi kelemahannya adalah di sini ada kondisi yang harus terpenuhi. Kondisi terpenuhi adalah di mana kita meletakkan barometer ini. Kita harus tahu standar G value-nya berapa. Kita tidak bisa asal meletakkan pada ketinggian yang kita tidak tahu nilai percepatan gravitasinya berapa. Kita tahu ketika kita semakin naik, semakin jauh dari pusat bumi, nilai percepatan gravitasi akan semakin turun. Nah, nilai percepatan ini yang perlu kita tahu. Karena di sini satuannya kecil, perubahan percepatan gravitasi yang skalanya hanya berapa angka di belakang koma ini sangat penting. Kemudian temperatur dari merkuri ini harus 0 Celcius. Jadi kalau ada perubahan temperatur, pembacaan dari merkuri ini akan salah. Errornya akan semakin tinggi. Nah, cara yang kedua adalah tekniknya dengan menggunakan manometer, berbeda dengan barometer. Sebetulnya prinsip dari manometer ini relatif serupa dengan barometer. Hanya saja kalau kita perhatikan di sini, tadi kita perhatikan untuk menghitung tekanan di luar, ini tekanan untuk barometer, tekanan di dalam dikali dengan gaya gravitasi, percepatan gravitasi, dikali dengan ketinggian. Sementara di sini nilai perhitungannya adalah mirip. Nilai perhitungannya mirip. Jadi kalau tadi kita lihat tekanan di luar sama dengan berat jenis dikali dengan gaya percepatan gravitasi dengan perbedaan ketinggian. Di sini justru tekanan yang di dalam itu sama dengan berat jenis dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian. Sementara untuk perhitungannya nanti kita lihat tekanan yang ingin kita dapatkan nanti tekanan dikurangi dengan tekanan awal. Nah, nilai ukurannya di sini bisa positif atau negatif tergantung apakah
eh, di manakah manometer ini diletakkan, apakah di bawah permukaan atau di atas, jauh di atas permukaan. Nilainya bisa positif atau negatif tergantung di mana diletakkannya. Jadi prinsip Pascal di sini memanfaatkan sifat dari fluida. Jadi ada dua jenis fluida. Fluida yang dapat dikompres dan fluida yang tidak dapat dikompres. Nah, prinsip Pascal ini memanfaatkan dari sifat distribusi tekanan pada fluida yang tidak dapat dikompres. Jadi, ketika ada perubahan tekanan dari suatu fluida dalam suatu ruangan, dalam suatu kontainer, yang fluida ini bukan merupakan fluida yang dapat dikompres. Jadi fluida ini akan mendistribusikan tekanan ke segala arah dari fluida ini. Ke segala arah maksudnya di sini adalah ke segala arah dinding dari kontainernya. Di mana dipakai prinsip Pascal ini tadi sudah saya sampaikan di awal, prinsip hidrolik. Prinsip hidrolik mungkin rem mobil, rem motor, atau sebetulnya paling sederhana adalah pasta gigi. Kalian pasti gosok gigi setiap hari kan. Pasta gigi ini prinsipnya sederhana. Kalian tekan bagian belakang, akan keluar pasta gigi pada bagian yang terbuka. Yang terbuka ini bisa kita katakan sebetulnya arahnya ke segala arah di dinding kontainernya. Tapi kenapa hanya keluar di bagian yang dibuka? Karena di bagian yang dibuka ini tidak ada dindingnya. Jadi akan keluar dari bagian yang tidak ada yang menahan. Dinding ini kita katakan mampu menahan. Lalu apa lagi? Kita bisa melihat massa suatu objek ketika diletakkan pada fluida yang diletakkan pada kontainer, berapa perubahan ketinggiannya. Jadi sangat terkorelasi dengan ketinggiannya. Nah, contoh yang lain adalah aplikasinya pada car jack atau dongkrak mobil. Dongkrak mobil, kita tahu kalau kita angkat mobil kan tidak kuat, tapi kita menggunakan prinsip Pascal di mana gaya yang diberikan itu sama dengan yang dikeluarkan. Tapi perbedaannya di mana? Tekanan yang diberikan sama dengan tekanan yang dikeluarkan. Rumus tekanan gaya per satu satuan luas. Yang kita mainkan di sini adalah satuan luasnya, agar kita bisa mengangkat objek yang jauh lebih berat dengan menggunakan prinsip Pascal. Kita memberikan perubahan tinggi pelan-pelan, tapi kompensasinya adalah gaya yang diberikan itu semakin tinggi, tapi tekanannya sama. Karena tekanan merupakan gaya dikali luas permukaan. Kalau tekanannya sama, luas permukaannya semakin lebar, gayanya akan semakin besar. Karena perubahan tingginya itu semakin kecil. Nah, ini persamaannya bisa kalian perhatikan di sini. Di sini, with a hydraulic lever, a given force applied over a given distance can be transformed into a greater force applied over a smaller distance. Tadi prinsip dari car jack.
kalian carjack atau dongkrak, kalian berikan gaya yang relatif kecil untuk merubah ketinggian dari carjack yang lebar. Kompensasinya adalah gaya keluarannya itu lebih besar, tapi perubahan tingginya semakin kecil. Jadi untuk prinsip Archimedes ini sebetulnya adalah sederhananya untuk melihat gaya apung atau gaya angkat dari suatu objek pada fluida. Nah, gaya angkat ini dipengaruhi oleh tekanan dari fluida di sekitar objek. Sementara gaya ke bawahnya dipengaruhi oleh gaya gravitasi dengan massa dari objek. Kalau gaya keangkat, gaya ke atas ya, gaya apungnya ini lebih besar dari gaya ke bawah yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dengan massa dari objek, maka objek tersebut akan mengapung di fluidanya. Dan sebaliknya, kalau gaya ke bawahnya lebih besar dibandingkan gaya ke atas, objek akan tenggelam pada fluida. Nah, di sini contohnya adalah kayu dan batu, di mana batu, kita tahu batu rapat jenisnya lebih tinggi dibandingkan kayu, dan dibandingkan dengan fluidanya. Fluidanya rapat jenisnya, asumsikan rapat jenisnya 1. Untuk batu rapat jenisnya di atas 1. Kemudian untuk kayu rapat jenisnya di bawah 1. Makanya kayu terangkat dan batu tenggelam. Berdasarkan persamaan ini kita tahu kalau gaya angkat, gaya apung dari suatu objek itu setara dengan gaya yang dipengaruhi oleh gravitasi dari suatu objek. Nah, dari sini kita lihat gaya gravitasi ini dipengaruhi oleh massa dan percepatan dari percepatan gravitasi. Lalu bisa kita sederhanakan pada persamaan seperti ini. Dari sini kita akan melihat ada 2 jenis berat dari objek. Berat sesungguhnya dan berat yang terlihat, tergantung dari liquidnya. Untuk berat yang terlihat di sini adalah berat realnya, berat aslinya, dikurangi dengan gaya apung atau gaya angkat dari objek tersebut. Nah, kita sekarang bisa tulis sebagai weight apparent equal to weight minus buoyant force. Oke, silahkan nanti kalian perhatikan untuk checkpointnya. Kalau pada slide sebelumnya kita membahas tentang fluid at rest, fluida yang diam, kita di sini sekarang akan sedikit membahas tentang fluida yang bergerak. Fluida yang bergerak ini relatif lebih kompleks, lebih susah, dan akan sangat susah memang untuk difahami kalau kita lihat secara keseluruhan. Tapi kita sudah coba bisa kita klasifikasikan untuk mempermudah pemahaman kita. Ada 4 jenis aliran, pola aliran dari fluida. Fluida ini tadi seperti saya sampaikan di awal,
fluida ini bukan hanya air, tapi juga gas. Nah, di sini untuk yang paling mudah kita sudah klasifikasikan dari yang paling mudah untuk dipahami, yaitu steady flow. Steady flow alirannya searah, laminar, mirip seperti kalau kalian menggambar garis-garis yang searah. Alirannya sama semua dengan velocity dari pergerakan dan pergerakan yang relatif fix, yang tidak berubah. Memang secara real akan sangat susah untuk menemukan kondisi aliran yang stabil, karena kondisi aliran yang stabil ini memerlukan beberapa kondisi yang fix, yaitu tekanan, karena untuk menggerakkan fluida kita perlu gaya. Gaya ini bisa dipengaruhi oleh gravitasi, bisa juga dipengaruhi oleh tekanan yang lain. Misalkan untuk yang dipengaruhi oleh gravitasi kita tahu tekanannya selalu sama, tapi karena beda ketinggian dari fluidanya, initial height-nya berbeda-beda, tekanan keluarnya pasti akan berbeda. Akan lebih mudah dilihat kalau kalian punya botol, kalian lubangi botol tersebut dengan ketinggian yang berbeda-beda. Pasti arah alirannya juga akan berbeda. Semakin pendek, semakin dekat jarak antara lubang tempat fluidanya keluar, akan semakin mengecil. Tekanannya akan semakin kecil. Di sini yang kedua adalah kondisi incompressible flow. Jadi kondisi aliran yang tidak dapat terkompresi. Di sini merupakan kondisi fluida yang relatif ideal dan memiliki nilai yang seragam. Aliran yang selanjutnya adalah aliran yang encer. Aliran yang encer ini akan sangat mudah kalau kalian perhatikan pada aliran air sungai atau air selokan. Di sini alirannya relatif bukan aliran yang padat, aliran sungai yang jernih. Di sini tidak ada hampir tidak ada friksi, tidak ada yang menahan. Jadi alirannya lancar. Nah, aliran yang selanjutnya adalah yang relatif kompleks. Di sini irrotational flow. Jadi bisa alirannya ini berputar, akan tetapi karena fluidanya ini biasanya membawa partikelnya ini tidak akan ikut berputar. Jadi alirannya ini bisa digambarkan dalam contoh, mungkin ada kalian yang punya vacuum cleaner dengan teknologi cyclone. Teknologi cyclone di situ fluidanya berupa gas ini diputar dalam tabung dengan diameter yang semakin mengecil. Akan tetapi debu yang dibawa oleh vacuum cleaner tadi tidak selalu ikut berputar dengan fluidanya. Tapi karena semakin mengecil diameternya, fluidanya jadi tidak ikut, partikel debunya tidak tidak ikut berputar dan akan bisa ditangkap oleh kontainer. Jadi itu prinsip, salah satu prinsip yang bisa dipakai, yang umum dipakai di irrotational flow pada fluida. Contoh vacuum cleaner yang bukan dengan menggunakan filter tapi menggunakan cyclone. Jadi diputar, partikel padatannya akan terjatuh, sementara fluidanya, yaitu dalam bentuk gas, ini akan tetap berputar dalam cyclone, dalam tabungnya. Jadi di sini kita akan melihat dua jenis percepatan yang
kecepatan yang berbeda. Satu kecepatan dari fluidanya di mana bergerak dalam bentuk rotasi, sementara partikel yang di bawah ini tidak mampu, tidak bisa untuk mengikuti uh, orbit dari si fluidanya. Jadi akan terpisah dari fluidanya. Contoh selanjutnya pengaplikasian aliran fluida di sini adalah mungkin bisa disebut sebagai turbojet. Karena tidak ada gas yang fluida yang berekspansi di sini. Hanya menggunakan prinsip debit volume fluidanya itu selalu sama. Debit fluidanya selalu sama. Tapi melewati dua luas permukaan, luas penampang yang berbeda. Karena volume harus selalu sama. Sementara di sini volume ini merupakan perbandingan antara luas penampang dikali dengan kecepatan fluidanya. Jadi kalau kita bisa mengkompres, mengecilkan luas penampang antara A1 dengan A2, kita akan mendapatkan nilai, karena volumenya selalu sama dan A1 dan A2-nya berubah, A1 lebih besar dari A2, maka dari itu nilai kecepatan awal akan lebih kecil dibandingkan kecepatan akhir. Jadi kita akan dapatkan di sini seolah-olah kecepatan fluida yang lebih besar. Hal ini dikarenakan debit itu akan selalu sama, debit volume akan selalu sama. Sementara volume merupakan luas penampang dikali dengan kecepatan. Kalau volumenya mengecil, luas penampangnya mengecil, kecepatan akan semakin tinggi. Mungkin akan lebih mudah kalau kalian pernah bermain dengan selang air. Selang air, kalau kalian coba kalian buka selang air, volume akan selalu sama. Tapi kalian coba tutup setengah dari selangnya. Kalian tutup. Kalian akan lihat kecepatan alirannya akan semakin tinggi. Tapi debit volume air yang dikeluarkan dari selang tersebut akan selalu sama. Ini prinsip yang dipakai di sini. Oke, ini persamaannya sama, volume flow rate tadi yang saya sampaikan, debit akan selalu sama. Selanjutnya adalah penerapan persamaan Bernoulli. Jadi persamaan Bernoulli ini menggambarkan adanya konservasi energi. Jadi biasa di sini persamaan Bernoulli menggambarkan dalam rentang waktu tertentu ketika suatu fluida ideal mengalir pada input, entah itu inputnya luas penampangnya lebih kecil, kemudian dikeluarkan pada luas penampang yang lebih besar pada jarak tertentu, jarak di mana luas penampang masih sama, luas penampang input kedua dan input pertama digambarkan di sini. Bisa saya katakan di sini input pertama, di sini input kedua, dan output pertama, output kedua dengan rentang jarak yang sama, dengan perhitungan jarak waktu yang sama. Ini nilai tekanannya akan selalu sama. Nilai tekanan akan selalu sama. Jadi ketika
ada perubahan tekanan di bagian sini, pasti ada sesuatu yang bermasalah di tengahnya. Pada bagian tengah ada yang bermasalah. Prinsip ini umum dipakai ketika kita ingin mentransmisikan suatu fluida. Fluida di sini fluidanya non compressible, umumnya non compressible. Contohnya untuk pipa transmisi minyak. Pipa transmisi minyak pada setiap jarak tertentu memiliki alat ukur untuk menghitung tekanan. Tekanan ini bisa digunakan untuk melihat apakah ada kebocoran atau tidak pada intermediate-nya. Jadi tidak harus diinspeksi. Misalkan kita punya pipa transmisi minyak 5 km, tidak harus diinspeksi sepanjang 5 km ini. Kita hanya perlu memperhatikan ketika ada perubahan luas penampang, kita cek jaraknya, intermittent waktunya berapa, kita cek tekanannya apakah masih sama atau tidak. Kalau tekanannya sudah berubah, bisa dipastikan ada sesuatu yang bermasalah di bagian tengahnya. Itu sebetulnya yang dipakai pada prinsip persamaan Bernoulli. Jadi di sini, if the speed of a fluid element increases as the element travels along a horizontal streamline, the pressure of the fluid must decrease and conversely. Jadi nilai perbandingan antara tekanan dengan kecepatannya akan selalu sama. Di sini umumnya dipakai yang paling banyak memang di pipa transmisi minyak, tapi tidak menutup kemungkinan salah satunya pada transmisi gas untuk turbin. Gas untuk turbin di sini untuk melihat efisiensinya, karena untuk pada temperatur yang sama tekanannya akan selalu sama. Kalau tekanan temperaturnya berubah, tekanan akan drop, turun. Temperatur turun, tekanan juga akan turun. Jadi bisa digunakan untuk melihat perubahan efek dari jarak terhadap perubahan temperatur dari steam turbin yang akan dipakai. Di sini efektivitasnya berapa persen. Jadi bisa digunakan untuk desain karena ada banyak kasus boiler untuk turbin dengan unit turbinnya ini bisa berjarak 10 km. Jadi bisa digunakan untuk mendesain efektivitas apakah jaraknya boleh 10 meter atau tidak dengan melihat perubahan dari tekanan ini. Saya masih ada beberapa pernah dapat kasus ini jaraknya bisa sampai 12 km antara boiler dengan unit turbinnya. Jadi kondisi seperti ini memang kondisi yang susah dikatakan untuk ideal. Oke, di sini checkpointnya bisa kalian perhatikan. Silahkan. Oke, rangkumannya baca. Nah, di sini saya sudah siapkan tugasnya. Silahkan kalian kerjakan. Seperti biasa, waktu pengumpulan adalah 1 minggu dari sekarang, dan selalu ingat tempat untuk submission, folder submission akan saya tutup pada saat waktu habis. Jadi kalau waktu kalian mengumpulkan terlambat, otomatis kalian tidak akan menemukan submissionnya karena otomatis sudah saya hide. Jadi tolong usahakan selalu mengumpulkan tepat waktu, karena kalau tidak kalian akan kesusahan, kalian tidak akan bisa mengumpulkan tugas latihan ini. Jadi tolong dikerjakan, silahkan dikumpulkan di emas, bukan dikumpulkan ke asisten. Jadi yang akan menyampaikan ke asisten nanti saya. Jadi tolong, saya ingin saya lakukan ini untuk melihat bagaimana kalian mengumpulkan tugas, apakah selalu tepat waktu atau tidak. Jadi komunikasi dengan asisten tetap, asistensi mungkin secara online bisa, tapi untuk tugas tolong dikumpulkan ke emas karena saya akan sampaikan ke asisten.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.